Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Noviana Lila. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi akuntansi manajemen chapter 2, objek garapan 11-12, yaitu definisi serta konsep dalam penetapan harga transfer dan metode penentuan harga transfer. Apa itu harga transfer? Harga transfer adalah satu harga yang dibebankan dari divisi penjual kepada divisi pembeli dalam satu perusahaan yang sama. Nilai barang yang ditransfer merupakan pendapatan bagi penjual dan biaya bagi pembeli. Tadi kita sudah membahas pengertian dari harga transfer. Selanjutnya yaitu konsep dasar penetapan harga transfer. Apa sih konsep dasar dari penetapan harga transfer? Nah, konsep dasarnya yaitu masing-masing manajer unit harus otonomi. Artinya di sini, manajer diberikan kebebasan untuk menetapkan atau memilih harga sepanjang menguntungkan divisinya. Selanjutnya, dampak penetapan harga transfer bagi divisi dan perusahaan secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Baik, saya akan menjelaskan dampak dari harga transfer pada perusahaan ABC, yaitu antara divisi A dan divisi C. Di sini dapat kita lihat pada tabel, divisi A memproduksi komponen dan mentransfernya ke C dengan harga transfer 30 per unit, dan divisi C membeli komponen dari A dengan harga transfer 30 per unit dan menggunakan komponen itu untuk memproduksi produk akhir. Harga transfer pada divisi A yaitu 30 per unit dan harga transfer pada divisi C yaitu 30 per unit. Nilai barang yang ditransfer oleh divisi A merupakan pendapatan dan nilai barang yang ditransfer oleh divisi C yaitu biaya. Pendapatan yang diperoleh oleh divisi A akan meningkatkan laba bersih dan meningkatkan ROI. Pada divisi C akan menurunkan laba bersih dan menurunkan ROI. Nah, dari contoh ini, kita dapat melihat dampak dari kedua divisi. Nah, dari contoh ini, kita dapat melihat dampak yang ditimbulkan dari harga transfer pada divisi A dan divisi C. Baiklah, kita akan membahas tentang metode penentuan harga transfer. Yang pertama, berdasarkan harga pasar. Harga pasar adalah pendekatan terbaik untuk menentukan harga transfer. Karena di sini divisi akan menjual barangnya atau produknya dengan harga pasar. Kalau satu divisi menjual barang atau produknya di bawah harga pasar, maka divisi tersebut akan merugi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Contoh penetapan harga transfer berdasarkan harga pasar. Di sini sudah ada divisi matras sebagai penjual, divisi furnitur sebagai pembeli, dan pasar sebagai pihak eksternal. Berapakah harga transfer? Kita akan mencari harga transfer berdasarkan harga yang sudah ada di pasaran. Misalnya, divisi matras menjual barangnya ke pasar seharga 50. Nanti divisi matras akan menjual juga barangnya kepada divisi furnitur seharga 50. Dan begitu pun sebaliknya. Divisi furnitur sebagai pembeli, kalau dia membeli barang ke divisi matras akan 50, dan kalau dia membeli barang ke pasar harganya juga 50. Jadi di sini tindakan manajer divisi akan meningkatkan laba divisi dan juga laba perusahaan. Penetapan harga transfer berdasarkan biaya. Suatu perusahaan jika sudah menetapkan penetapan harga transfer berdasarkan biaya, berarti seluruh biaya penjualan barang akan membebankan biaya penuh kepada barang. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal. Contoh penetapan harga transfer berdasarkan biaya. Kita masih memakai contoh pada divisi furnitur dan divisi matras. Jika perusahaan telah menetapkan kebijakan penetapan harga transfer berdasarkan biaya, maka divisi matras akan membebankan biaya penuh dari matras tersebut. Kita ingat kembali bahwa biaya penuh mencakup biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Bahan baku langsung 15, tenaga kerja langsung 5, overhead variabel 3, overhead tetap 5, sehingga mendapat biaya penuh 28. Jadi, harga transfer adalah 28 per matras.
Jumlah ini akan dibayarkan ke divisi matras oleh divisi furnitur. Perhatikan bahwa harga transfer ini tidak memungkinkan adanya laba untuk divisi penjual. Divisi matras mungkin akan berusaha mengurangi produksi untuk matras dari tempat tidur lipat dan meningkatkan produksi matras yang akan dijual ke pihak luar. Untuk mengurangi keinginan ini, manajemen Puncak bisa mendefinisikan biaya sebagai biaya plus. Perusahaan mengizinkan penetapan harga transfer sesuai biaya plus 10%. Jadi, harga transfer yang kita dapatkan yaitu 28 dari biaya penuh ditambah 10% biaya plus kali 28 biaya penuh, sehingga mendapat harga transfer 30,8. Selanjutnya yaitu penentuan harga transfer berdasarkan negosiasi. Biasanya, pendekatan ini digunakan saat pasar tidak sempurna, seperti kemampuan divisi di dalam perusahaan tidak mampu untuk menghindari biaya penjualan dan distribusi. Penetapan harga transfer berdasarkan negosiasi ini dapat ditetapkan berdasarkan harga maksimum dan harga minimum. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Contoh penetapan harga transfer berdasarkan negosiasi. Kita harus melihat dulu dengan cara mencari harga transfer minimum dan harga transfer maksimum. Cara mencari harga transfer minimum, harga pasar dikurang komisi penjualan. Di sini harga pasarnya 50 dikurang komisi penjualannya 5, sehingga mendapat harga transfer minimum 45. Dan harga transfer maksimumnya 50, yaitu harga pasar yang dibayar oleh divisi furnitur jika membeli matras secara eksternal. Nah, berapa harga transfernya? Untuk mendapatkan harga transfer berdasarkan negosiasi, tergantung kepada hasil negosiasi dari manajer. Negosiasi yang dilakukan oleh manajer tergantung kepada harga minimum dan harga maksimum. Di sini harga minimum kita 45 dan maksimum kita 50. Berarti negosiasi yang dilakukan antara 45 dan 50. Berapa angka yang didapatkan nanti setelah negosiasi, segitulah harga transfer yang akan ditetapkan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terkurang dan terlebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.